Halo, berhubung di platform Vizu sekarang sedang diadakan lomba menulis novel Milbook, banyak sekali yang bertanya tentang apa itu Milbook, cerita-cerita seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai novel Milbook, kemudian apakah semua novel yang memiliki tokoh utama pria itu bisa dikategorikan sebagai Milbook, dan apa-apa aja yang biasanya harus ada di dalam novel Milbook. Nah, di sini Push Channel akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebagaimana yang kalian tahu, di platform novel digital itu ada dua penggolongan dasar kan. Untuk novel-novel yang ada di platform mereka, penggolongan dasar itu yang pertama adalah female book, kemudian yang kedua adalah male book. Female book adalah buku-buku yang diperuntukkan untuk pasar pembaca perempuan. Male book adalah buku-buku yang diperuntukkan untuk pasar atau pembaca laki-laki. Penggolongan dasar ini difungsikan untuk memudahkan calon pembaca menemukan novel-novel yang paling sesuai dengan interest mereka. Nah, sebagai penulis, kita juga harus memahami dua penggolongan dasar ini untuk apa? Agar novel kita ini lebih mudah ditemukan oleh target pembaca kita, sehingga karena sesuai dengan interest mereka, maka novel kita juga akan diminati oleh pembaca. Jadi kalau memang kalian memiliki novel dengan kecenderungan pembaca wanita, maka novel kalian bisa diberi tag untuk novel female book, dan kalian juga harus memahami pakem-pakem yang ada di dalam female book. Kemudian kalau novel kalian itu lebih cenderung diperuntukkan untuk pembaca pria, maka kalian juga bisa memberikan tag pada novel kalian sebagai male book, dan kalian juga harus memahami beberapa pakem-pakem dasar yang biasanya ada di dalam male book. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih male book itu? Pertama-tama, jika kalian yang kebetulan nonton video ini adalah author dari jenis kelamin laki-laki, mungkin menulis novel male book itu bukan suatu masalah, karena memang kalian adalah laki-laki dan menulis novel yang diperuntukkan untuk laki-laki. Nyaris nggak ada masalah di sana. Yang menjadi masalah di sini adalah ketika kalian adalah author perempuan yang ingin mencoba menulis male book. Tentu saja ada beberapa penyesuaian yang harus kalian lakukan agar tone cerita kalian itu tidak terkesan feminim. Karena feminin itu gaya penceritaan feminin itu terus terang nggak begitu diminati oleh pembaca pria, meskipun beberapa pembaca pria itu juga membaca female book, dan juga beberapa pembaca wanita itu membaca male book, tetapi volumenya nggak besar. Yang paling besar adalah pembaca pria membaca novel pria, pembaca wanita membaca novel wanita. Oleh karena itu di manga di Jepang sana itu juga ada dua penggolongan dasar kan, ada manga khusus untuk laki-laki, ada manga khusus untuk perempuan. Nah, begitu juga dengan novel, lebih baik memang dari awal itu harus ditentukan apakah novel kita itu masuk male book atau female book. Nah, balik lagi, lalu male book itu yang seperti apa? Jika saya adalah seorang perempuan kemudian saya ingin menulis novel pria, itu apa yang harus saya lakukan? Nah, teman-teman, male book itu adalah cerita yang penggambarannya itu didasarkan pada persepsi seorang laki-laki. Gimana ceritanya? Jadi sudut pandang penceritaannya itu adalah dari persepsinya laki-laki. Kalau gampangnya gini, kalau kalian perempuan, kalian biasa memandang seorang tokoh utama pria itu kalian menyukai tokoh utama pria itu biasanya yang seperti dingin, romantis, posesif, kemudian cemburuan gitu ya misalnya. Nah, itu adalah penggambaran tokoh laki-laki dari isi kepala kalian para perempuan. Sementara laki-laki sendiri itu ketika memikirkan tentang sosok laki-laki itu tidak seperti itu. Nah, jadi ini harus kalian pahami dulu bahwa persepsi kalian terhadap laki-laki itu ditinggalkan dulu, karena kita
menulis untuk pembaca pria, sehingga persepsi-persepsi tentang tokoh utama, tentang konflik, tentang alur cerita itu diambil dari persepsi seorang pria. Kemudian selain tentang persepsi seorang pria ini, hal yang paling umum yang ada di novel male book itu yaitu tokoh utamanya harus pria. Meskipun ada beberapa male book yang tokoh utamanya bukan pria, tapi karena ini penggarapannya rumit, maka ambil saja tokoh utamanya laki-laki. Kemudian untuk alur ceritanya, male book ini lebih banyak diisi dengan cerita-cerita perkembangan kehidupan si tokoh utama. Karena perkembangan berarti ada level-levelnya, bukan level jadi ada perkembangannya. Mulai dari dibuka dengan mungkin dia bukanlah siapa-siapa, kemudian berkembang, meningkat. Kalau genrenya itu adalah fantasi, berarti mungkin kekuatannya yang meningkat. Kekuatannya meningkat ini bisa digambarkan dengan bertemu dengan lawan yang tingkat 3 misal, kemudian bisa menang, kemudian ketemu lawan tingkat 4 bisa menang lagi. Pokoknya gimana ceritanya dia itu bisa lebih kuat dan lebih kuat. Kalau ceritanya itu tentang miliarder atau son-in-law, itu mungkin bisa di awal dia dianggap miskin dan tidak punya apa-apa, kemudian dia mendapatkan kekayaan atau dia mendapatkan keberuntungan, memiliki power tertentu, memiliki dominasi tertentu. Pokoknya ada perkembangannya, dimulai dari dasar dulu, lebih mudah, dasar bukan siapa-siapa, lalu meningkat dan berkembang. Nah, seperti itu. Terus itu beberapa hal dasar. Kemudian satu lagi, jangan terlalu banyak menggambarkan tokoh selain tokoh utama pria. Nah, ini nanti akan kena komplain reader biasanya kalau kalian terlalu banyak menggambarkan tokoh-tokoh lain, entah itu heroin, tokoh utama wanita pun nggak boleh terlalu disorot kalau kalian menggarap novel male book. Porsi untuk penggambaran selain tokoh utama itu anggap saja maksimal 30%. Jadi 70%-nya saja ini adalah bercerita tentang si tokoh utamanya. Nah, itu adalah beberapa hal yang biasanya ada di dalam buku pria atau novel male book. Terus apa lagi ya? Oh ya, pembaca pria itu biasanya kurang begitu suka ketika tokoh utama mereka itu terlalu sering kalah. Nah, kalaupun tokoh utama itu diharuskan kalah, maka kalian harus menggambarkannya secara secara elegan lah, atau mungkin juga alasannya harus benar-benar kuat kenapa dia kalah. Jangan sampai dia kalah karena dia terlalu lemah. Bisa jadi mungkin dia kalah karena dia sedang membela heroin, atau membela keluarganya, atau membela temannya. Jadi bukan semata-mata dia kalah karena kelemahan dia. Usahakan dia kalah itu ketika kalian ingin menunjukkan adegan di mana dia dikalahkan oleh antagonis, maka usahakan kekalahannya ini adalah kekalahan yang terhormat. Nah, seperti itu biasanya yang disukai oleh pembaca pria. Buat kalian yang ingin mendalami tentang genre male book, maka ada baiknya kalian juga membaca novel-novel dari genre male book ini, bukan genre ya, penggolongan jenis-jenis male book ini. Atau mungkin kalian juga bisa menonton anim shonen, misalnya Dragon Ball itu male book banget, shonen banget, jadi untuk cowok banget. Kemudian juga ada One Piece itu juga cowok, banyak sih. Naruto juga cowok, macam-macam. Attack on Titans itu juga cowok. Nah, di situ kalian nanti akan belajar bagaimana sih cerita yang ada dari sudut pandang pria. Atau mungkin kalau film Jepang itu ada juga yang Takia Genji. Nah, itu cowok banget itu. Nah, kalian belajar dari situ untuk para author perempuan. Nah, itu
sangat membantu kalian untuk menulis mailbook. Sekali lagi, hindari menggambarkan laki-laki yang sesuai dengan harapan kalian. Laki-laki romantis, laki-laki perhatian, laki-laki cemburuan, dingin, posesif. Nah, itu adalah penggambaran laki-laki yang ada di pikiran kalian. Sementara laki-laki yang ada di pikiran laki-laki itu seperti Takia Genji, seperti Roronoa Zoro, mungkin seperti Goku, seperti Vegeta. Nah, seperti itu. Demikian pembahasan kali ini. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan selamat berjuang untuk kalian yang mengikuti kompetisi mailbook di platform Vizo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.